Thanks for listening to the Deus Discourse. We hope you'll join us again next time. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast abal-abal bersama anak-anak dari mana? Mercubuana, Yogyakarta. Namanya siapa, Mas? Saya Irga. Angga. Cindy. Oke. Jadi mereka bertiga itu sedang melakukan istilahnya magang ya kalau sekarang ya. Jadi sedang magang di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Oke. Nah, ini mengenai isu yang selama ini sering terjadi di kalangan anak muda. Gen Z ya? Ya, benar. Gen Z kan? Ya, jadi bintang nama kita pas. Jadi aku akan bahas tentang menikah dini. Oke, dari kamu dulu. Ya. Gimana tanggapan kamu tentang nikah dini? Atau pernikahan dini? Ya, kalau dari saya sendiri pernikahan dini itu ya bukan hal yang lumrah lah, bukan hal yang memang etis lah untuk di kalangan remaja. Karena berpacu dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya kayak ekonomi, terus kesiapan mental dan apa ya lagi ya. Ya faktor-faktor lain lah selebihnya. Terus juga ya banyak pertimbangan buat melakukan untuk pernikahan ya. Hah? Dari sisi cewek gimana? Ini ada tujuh dari sisi cewek. Cowok kalau yang cewek gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya kurang setuju juga sih kalau misalnya ada suatu pasangan mempunyai keputusan untuk menikah dini ya kan. Tapi ya balik lagi kan banyak juga faktor yang mempengaruhi biar mereka itu melakukan pernikahan dini. Contohnya mungkin yang paling sering terjadi itu karena menghindari zina atau mungkin itu yang sering kita tahu ya kan kayak bilangnya mereka adat ya. Terus habis itu karena faktor ekonomi, keluarga dan lain-lain. Kalau aku dari si cewek itu, kenapa kok aku nggak setuju? Karena sebenarnya yang paling penting itu adalah kan kesiapan mental. Yang untuk mempunyai keturunan itu kan nggak gampang ya. Maksudnya mentalnya seorang ibu, mengandung, menyusui, terus habis itu nanti after dia melahirkan itu seperti apa ya kan? Nah, yang bikin aku nggak kurang sepakat itu karena kita kan nggak tahu ya kesiapan rahim setiap individu itu pasti betul. Berbeda. Apalagi kalau mereka itu menikah di usia yang sebenarnya belum dianjurkan untuk menikah ya. Kalau setahu saya kalau di BKK sendiri 25-21. Jadi 25 untuk cowok, 21 untuk cewek. Iya betul. Makanya itu kurang oke sih. Maksudnya kurang sepakat karena itu kasihan ya cewek ya. Kasihan deh. Iya, apalagi ya kalau misalnya lihat teman-temannya itu masih jalan-jalan terus tiba-tiba kamu punya anak gitu. Itu mengandung itu. Kasihan waktu-waktu remajanya tuh hilang ya. Nah, ini kalau kamu katanya mau nikah muda. Tapi kalau dari saya sendiri mungkin agak berbeda, Mas. Kalau dari saya sendiri mungkin bisa dibilang ya bukan membenarkan tapi mungkin setuju kalau menurut saya. Karena balik lagi kalau pernikahan muda itu sebenarnya memang nggak baik. Tetapi yang namanya orang itu kan punya masa dewasanya masing-masing. Di umur berapa kan? Benar. Kayak ada yang memang umur 25 atau sekian tapi dia berperilaku anak-anak. Ada juga yang mungkin belasan tapi dia juga kayak mempunyai pemikiran yang dewasa gitu. Yang pada intinya itu kalau semisalnya dia memang siap dan mau bertanggung jawab, it's okay, tidak masalah. Ya. Intinya itu tentang kesiapan ya. Nah, sekarang gini ya, kalau misalnya ada nih, ini di berita online kan banyak ya, banyak pasti kan Gen Z lah, apalagi kan sosial media itu kan makanannya setiap hari ya. Kalau nggak salah menggantikan nasi. Nah, ini kalau misalnya menurut kamu ya, kalau misalnya menikah muda, ini dari sisi cewek dulu ya. Kan yang banyak kayaknya kalau yang menjadi yang menjadi sisi ini kan cewek ya. Cewek itu kan agak gimana gitu ya. Itu gimana? Kalau misalnya kamu nih, aku mau menikah tapi dengan syarat apa yang harus yang harus kamu capai dulu. Kamu mau nikah itu ketika kamu itu sudah punya apa? Kamu punya rumah 15 mungkin. Kalau ini dari si aku ya. Aku pribadi sih mungkin kayak lebih ke siap mental aja. Karena kan
Kalau dari sisi cewek itu, kalau ini dari aku pribadi, untuk kalau misalnya besok aku punya keturunan, aku gimana caranya aku udah siap, gimana aku bisa mendidik anak aku, terus gimana parenting yang baik, terus habis itu apa namanya, apalagi dalam tanda kutip yang paling krusial itu adalah ekonomi kan. Ekonomi ya. Kan kasihan gitu kalau misalnya ekonomi saya belum stabil, terus aku pengen menikah, itunya kayak maksa kayak udahlah aku pengen nikah aja, kalau itu teman-temanku nikah terus aku belum nikah kan kayak gitu. Tapi kan balik lagi kasihan anaknya gitu loh, kalau misalnya kita belum siap ekonomi terus habis itu kita memaksa untuk menikah, efeknya nanti ke anak-anaknya. Kayak gitu. Nah, kalau dari si cowok kan tanggung jawab ya. Ya kan. Jadi kalau sudah berani nikah, itu kan harus sudah berani untuk istilahnya mengayomi, menafkahi. Nah, satu lagi itu jangan diteruskan. Nah, kalau kamu menurut kamu, kamu sudah siap untuk menikah itu ketika kamu itu apa? Kamu jadi DPR? Oh ya. Oke, jadi kalau dari saya sendiri netapin bahwa nanti saya tuh nikah kisaran umur 26 27. Yang menurut saya sudah ada ini ya, sudah ada patokan. Yang menurut saya di umur saya kan sekarang 20 kan, masih ada sekitar 6 sampai 7 tahun untuk saya bisa bangun karir. Nah, prosesnya mungkin ya pasang surut, tapi saya rasa di jangka waktu 6 tahun itu masih terbilang cukup lah untuk saya bisa. Berarti 26 27. Kalau kamu punya target gak untuk menikah? Kalau buat target sih belum tahu, tapi kalau misalnya untuk menikah itu saya mematokannya itu kalau saya sudah kerja, meskipun saya belum sukses. Jadi intinya sudah bisa cari penghasilan sendiri ya? Iya, betul. Bener nggak nikah itu nggak hanya modal cinta? Betul, ya, betul ya, betul. Saya sudah pernah mengalami. Ya, maksudnya sudah pernah mengalami, jadi saya sudah menikah gitu loh. Jadi kalau saya itu menikah itu bukan karena ya awal-awal kan tetap cinta ya, pacaran. Tapi setelah berumah tangga bertahun-tahun itu akan menjadi sebuah cinta itu lama-lama jadi kayak luntur, bukan luntur karena aku sudah tidak mau sayang lagi, enggak, sebenarnya kayak apa sih yang mau kita raih untuk kedepannya gitu. Jadi kalau emang bener sih, jadi dari mas-masnya tadi kalau menikah itu ya harus ada persiapan. Intinya persiapan itu yang pasti kan kalau ada semua kan masih kuliah nih, jadi masih bisa untuk nanti persiapannya itu loh apa. Terus tadi parenting yang baik kalau yang cewek itu, jadi banyak ya kalau yang kayak ini anak-anak yang sekarang itu kurangnya parenting, jadi kan kayak istilahnya kayak HP itu kan kayak jadi mainan tiap hari. Time screening sih. Time screening itu. Nah itu kalau menurut kamu nih, kalau misalnya menikah nanti cewek masih mau kerja atau tetap di rumah sebagai ibu rumah tangga? Kalau saya sendiri, jika diizinkan saya masih mau tetap bekerja. Mau kerja ya, karena gimana pun juga kan biar bisa membantu lah. Kan. Kalau kamu sebagai cowok, nanti kan kamu bakalan punya istri nih. Iya. Lah istri kamu, apakah kamu izinkan untuk bekerja atau mungkin di rumah aja? Kalau dari sisi kamu? Kalau dari sisi saya izin bekerja nggak masalah, yang penting bisa menempatkan diri sendiri aja untuk si cewek ini. Gitu. Kalau kamu suruh kerja terus ya malah ya? Gimana gitu? Kalau dari segi keinginan ya, dibalik dari realita, ya siapa yang nggak pengen lihat istri ngasuh anak di rumah, sedangkan kita kerja, ya uang kita buat anak istri gitu, lihat mereka senang-senang pakai uang kita nggak apa-apa. Cuman kan realita kadang nggak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Cuman terus, ya balik lagi kalau memang sekiranya nggak menutup kemungkinan dia kerja ya nggak masalah ya bangun bareng-bareng lah, ya bangun kata istilahnya kita bangun istilahnya kita sendiri. Sekarang yang terakhir, pesan untuk remaja yang ada di luar sana, nggak tahu nanti yang nonton berapa. Untuk pernikahan dini. Kalau dari aku sendiri, buat teman-teman yang mungkin saat ini punya pemikiran untuk aku mau nikah muda, mau nikah dini dan lain-lain, lebih ke coba dipikirkan terlebih dahulu efek jangka panjangnya itu seperti apa. Terus sambil kita juga bisa mengupgrade diri kita kan, waktu
yang seharusnya kita gunakan untuk yang lain untuk tetap, tapi itu untuk menikah, ya kasihan juga untuk diri kita sendiri. Mungkin itu sih. Kamu? Kalau dari aku balik lagi tadi yang ke kata-kata saya tadi, tapi ini untuk sisi cowok aja ya. Sisi yang cowok. pada intinya kalau kamu berani berbuat harus bertanggung jawab. Oke. Tanggung jawab bro. Tanggung jawab bro. Kamu mau? Dari saya Kamu mau tanggung jawab gak? tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Ya sama mungkin seperti teman-teman saya, ya mungkin lebih dipikirkan lagi lah, lebih matang lagi dalam hal membuat keputusan. Itu kan ibaratnya jangka panjang kan, karena ya pernikahan bukan kayak bisa putus nyambung lagi Nah, gitu. kayak pacaran Iya. kamu ya? Benar. Enggak punya pacar. Kasihan banget. Nah, dicantumin tadi. Nanti IG-nya. Teman-teman saya. Ya intinya jangan mau senang di awal aja, karena kedepannya kita nggak tahu, hidup tuh kadang ada pahit-pahitnya gitu. Oke, terima kasih. Kenapa kita harus selesai? Kenapa, tahu nggak? Tahu. Baterainya nggak bisa. Oke, ini kita sekian dulu ya untuk pernikahan dini. Besok kita cari tema yang lain lagi. Berarti terima kasih sudah menemani ya. Jadi untuk teman-teman yang di sana, yang pertama pikirkan dulu dengan matang. Betul. Yang kedua tanggung jawabnya. Terus yang ketiga yang sisi cewek siapin mental. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah.